Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 28 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana setelah diinjeksi obat dari Pak Nopal yang pesen dari luar negeri. Nana pun langsung sadar dari komanya ya guys. Singkat cerita, di situ terlihat Tante Sarah. Tante Sarah sedang terdiam di kontrakan bekas Cornelia anaknya, dan Tante Sarah pun melamun memikirkan nasib anaknya yang begitu cepat meninggalkan dirinya. Di sisi lain Tante Sarah keluar untuk mencari angin ya guys. Di situ setelah Tante Sarah keluar untuk mencari suasana dan angin, tiba-tiba Tante Sarah sudah nyampe di luar. Terlihat ibunya Fajar yaitu Cornelia. Di sisi lain di situ Tante Sarah terdiam dan dia bertanya, "Kamu lagi ngapain duduk di situ?" Di sisi lain, setelah ditanya mamahnya Fajar oleh Tante Sarah, dan Tante Sarah berkata, "Kamu tidak boleh duduk di lokasi kontrakan anak aku." Dan di situ Tante Merlin langsung melihatin Tante Sarah, dan Tante Merlin berkata, "Emangnya kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Sedangkan aku tiap kesini biasa aku nongkrong di kursi ini." Di situ Tante Sarah langsung terdiam, dan Tante Merlin pun berkata lagi, "Kamu tidak hak mengusir aku karena ini kontrakan punya orang." Di situ setelah berkata seperti itu, Tante Sarah pun menyaut dengan perkataan-perkataan Tante Merlin yaitu mamahnya Fajar. Dan Tante Sarah langsung negor Tante Merlin lagi, "Bukan masalah itu. Ini kan lokasi kontrakan perbatasan punya Cornelia. Di situ punya Fajar. Kamu harus duduk di tempatnya anak kamu," ungkap Tante Sarah. Karena kekesalan ini kepada Tante Merlin setelah Cornelia meninggal, karena dari dulu pun tidak senang kepada Tante Merlin. Singkat cerita, Tante Sarah langsung menegur terus kepada Tante Merlin dan tidak boleh duduk di lokasi kontrakan bekas Cornelia. Dan Tante Sarah kan langsung memanggil ibu kontrakan. Nah, di situ ibu kontrakan pun langsung menjelaskan semuanya kepada Tante Sarah bahwasanya ini siapa aja yang mau duduk silakan, karena di lokasi dan lingkungan ini adalah ini semua kontrakan. Namun di situ setelah dijelasin sama ibu kontrakan kepada Tante Sarah pun terdiam karena ibu kontrakan memang tidak ngebela ke siapa-siapa, karena dia cuma meluruskan bahwa di lingkungan ini siapapun yang mau make. Dan di situ Tante Merlin pun tersenyum karena setengah ada kekuatan walaupun tidak membela kemana-mana ibu kontrakan. Namun perkataan-perkataan ibu kontrakan Tante Merlin pun merasa benar. Di situ Tante Sarah pun langsung berkata lagi, "Tidak bisa begitu ibu kos, karena aku juga sama bayar." Di adegan selanjutnya percentalan lagi dimulai. Tiba-tiba datang Fajar. Datang Fajar yang habis dari Bogor, karena di sisi lain Fajar sedang membawa motor dan langsung memeluk ibunya karena Tante Merlin udah sehari ini mencari Fajar, tidak ada kabar berita. Namun setelah itu, setelah Fajar berpelukan dan ketemu dengan ibunya dan mamanya berkata, "Kamu dari mana aja? Ibu sangat khawatir sekali terhadap kamu. Seharian kamu tidak pulang." Di situ Tante Merlin sangat senang setelah kembalinya Fajar ke kontrakan. Oke guys, di adegan selanjutnya setelah Fajar datang, memang ini siasat ya guys. Tiba-tiba datang mobil taksi, dan di situ tiba-tiba dari mobil taksi keluar keponakan Tante Sarah, dan Tante Sarah pun terkejut.
Di situ langsung Tante Sarah mendekati keponakannya dan langsung dipeluk, dan Tante Sarah berkata, "Kamu dari mana aja? Hampir satu malam kamu tidak pulang." Di sisi lain keponakannya pun langsung menjelaskan bahwa aku habis dari kantor katanya. Di sisi lain di situ Fajar bengong. Takutnya keponakan Tante Sarah berkata bahwa dia habis dari Bogor bersama Fajar, namun di situ malah menyelimbuti karena sudah Fajar bilangin seandainya Tante Sarah berkata dan bertanya kepada kamu, jangan berkata kita bareng di Bogor di sebuah hotel. Di situ setelah itu Tante Sarah bertanya lagi, kamu jujur sama Tante, kamu dari mana aja? Di sisi lain keponakannya pun terdiam karena tidak panjang lebar. Nah setelah itu tiba-tiba Tante Merlin melihatin Tante Sarah yang sedang menegur keponakannya, dan di situ keponakan berkata, aku tidak kemana-mana Tante, aku sedang mencari kerjaan, dan di sisi lain aku pun sudah main dari rumah teman, aku tidak mungkin membohongi Tante. Di situ Fajar pun tenang setelah dijelasin seperti itu. Di adegan selanjutnya di situ Tante Sarah pun sudah agak lega, dan di situ keponakannya Tante Sarah melihatin Fajar terus karena ketakutan nanti suatu saat ketahuan bahwa Fajar dan keponakan Tante Sarah sudah terjebak di sebuah hotel di Bogor. Singkat cerita, Fajar terus mengajak mamanya untuk makan bersama. Di situ karena ketakutan Fajar nantinya malah tambah banyak pertanyaan. Oke guys, singkat cerita di situ lihat Roni yang telah menemukan buku harian di sebuah lemari nya Dewa dan juga Nana, karena Ronai Buanai akan mengetahui apa yang disembunyikan dari Nana. Setelah dilihat adalah tulisan-tulisan kata-kata terakhir Nana yang akan dibaca nantinya oleh suaminya itu Dewa Buana. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Ronai Buana setelah membaca di buku hariannya Nana, Roni jadi bingung apa maksud dan tujuan Nana kok bisa-bisanya menulis kata-kata seperti ini. Dan Roni Buana pun jadi bingung dan sangat khawatir sekali kepada Nana. Dan singkat cerita di situ terlihat Fajar dan mamanya sedang ada di sebuah taman, dan Tante Merlin bertanya kepada Fajar, kamu harus jujur kepada ibu, kamu dari mana bersama keponakan Tante Sarah. Di sisi lain di situ setelah diajak dimakan bersama di situ Fajar ketemu dengan Pak Jor ya, Pak Jor. Dan di situ Fajar berkata kepada Fajar, loh Fajar kamu ada di sini, kan kemarin kamu ketemu aku di sebuah hotel bersama pacar kamu. Dan disitu semua terkejut. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.